Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Warga temukan jasad mahasiswa di dalam parit diduga merupakan korban pembunuhan. Seorang bidan di Medan terlibat penjualan bayi. Pura-pura isi saldo, seorang pria rampas telepon genggam penjaga toko ponsel. Jenazah mahasiswa tergeletak dalam parit ditemukan warga. Kuat dugaan ia jadi korban pembunuhan. Sehat-sehatlah kita jumpa di Medan. Tim Inafis Polres Batubara bawa jenazah mahasiswa bernama Rainaldi Pasaribu ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Medan untuk diautopsi. Jasad pemuda 23 tahun ditemukan warga yang hendak memancing ikan di Desa Air Hitam, Kecamatan Datuk 50, Batubara, Sumatera Utara. Tubuh mahasiswa asal dusun Smallholder, Desa Perjuangan, Kecamatan Saibalai, Batubara, tergeletak dalam parit, sementara jaket dan ponselnya ditemukan di Jalan Setapak tak jauh dari lokasi kejadian. Dugaan ia jadi korban tindak kejahatan lantaran bagian matanya lebam dan mulutnya berdarah. Sementara sepeda motornya raib. Benar ditemukan jasad atau mayat di Dusun 7, Desa Air Hitam, Kecamatan Datuk 50. Nah, sementara untuk jasad mayat sudah kita lakukan visum, kemudian ini diarahkan untuk dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Identitas sudah ditemukan, Pak ya? Untuk identitas sudah kita temukan. Polisi masih cari saksi dan kumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap siapa pelaku di balik kematian korban. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara, Sumatera Utara. Direktorat Kriminal Umum Polda Sumut menetapkan 8 tersangka atas keterlibatan kasus penjualan bayi di Kota Medan. Penjualan bayi ini melibatkan seorang bidan. Bayi-bayi itu dijual antara 10 hingga 15 juta rupiah. Perempuan berbaju merah dan mengenakan topi yang sedang menggendong bayi ini ditangkap polisi. Sang bayi diamankan juga oleh petugas kepolisian. Tak sendiri, suami pelaku juga ditangkap. Penangkapan ini dilakukan di sebuah rumah di kawasan Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Pasangan suami istri berinisial JES dan PT diketahui menjual bayi pada pelaku lain berinisial MM dengan harga 12 juta rupiah. Dari penangkapan tanggal 17 September itu, polisi menyelamatkan seorang bayi laki-laki berusia 3 hari. Bayi itu baru dibeli oleh tersangka pasangan suami istri dari seorang bidan berinisial MS. Berdasarkan pengakuan itu, polisi lantas melakukan pengembangan ke sebuah klinik bidan di kawasan Jalan Bromo, Medan Denai. Saya mau ibu dari Dari klinik, polisi menangkap 2 tersangka lagi. Perannya sebagai penghubung penjualan bayi di luar pekerjaannya sebagai tenaga medis. Kemudian diperoleh identitas 3 tersangka lainnya. Salah seorang di antaranya merupakan ibu kandung bayi serta pembeli. Penangkapan dilakukan di kawasan Jermal 13, Deli Serdang. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka dinyatakan terlibat dalam tindak perdagangan orang atau TPPO sejak tahun 2023 lalu. Sedikitnya terdapat 8 anak korban perdagangan manusia dari ibu yang berbeda-beda. Anak bayi yang menjadi korban perdagangan itu dijual dengan harga antara 10 hingga 15 juta rupiah. Beberapa penghubung mengambil keuntungan dari nominal yang diminta oleh ibu bayi. Luar Jawa antar provinsi. Nah, namun di dalam proses kegiatan tersebut perdagangan anak ataupun orang itu terputus untuk supaya yang bersangkutan pembeli tidak ada lagi hubungannya dengan penjual apabila di kemudian hari adanya gangguan-gangguan lain terhadap si pembeli, kan seperti itu.
Polda Sumatera Utara tengah berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait penanganan bayi yang sempat dijual. Bayi itu kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang perdagangan manusia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tuti Halewelubis melaporkan dari Medan. Pencuri beca motor yang beraksi di Kecamatan Medan Timur Medan ditangkap polisi. Uang dari hasil menjual barang curian digunakan tersangka untuk membeli sabu-sabu. Justin Samosir, pencuri becak motor, dihadirkan di Polsek Medan Timur. Ia ditangkap di pinggir rel kereta di Kecamatan Medan Denai pada 19 September lalu. Justin mencuri becak motor milik korban yang terparkir di kawasan Gelugur Darat 1, Medan Timur. Ia beraksi bersama rekannya merusak kontak becak motor dengan kunci T. Becak motor lalu dijual seharga 1,2 juta rupiah. Uang hasil curian lalu dibelikan sabu-sabu. Polisi masih mengejar rekan Justin yang membantunya melakukan pencurian. Korban sedang beraktivitas ke pajak simpang Bukit Barisan, berpapasan dengan Krakatau memarkirkan sepeda motornya. Kemudian tersangka J. Samosir ini langsung melakukan pencurian dengan menggunakan kunci T. Pasti dia punya teman, namun temannya kita masih lakukan penyelidikan di mana keberadaannya dan kita akan upayakan untuk melakukan penangkapan. Akibat perbuatannya, tersangka yang merupakan residivis yang sudah melakukan 4 kali pencurian motor ini terancam 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Polisi menggerebek salah satu rumah warga di Kecamatan Tebing Syah Bandar Serdang Bedagai. Dari hasil penggerebekan itu, polisi menemukan sabu-sabu seberat 52 gram. Berkat informasi warga, bandar sabu-sabu yang tinggal di Desa Binjai, Tebing Syah Bandar Serdang Bedagai ditangkap polisi. Polisi menggerebek rumah tersangka dan menemukan sabu-sabu seberat 52,2 gram yang disimpan di dalam tas. Tersangka kemudian dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk pengembangan kasus. Personel Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi telah berhasil menangkap pengedar narkotika jenis sabu atas nama Iqbal. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti sabu seberat 52,39 gram. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tebing Tinggi guna pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 subsidiar pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tebing Tinggi. 2 korban tenggelam di Tano Ponggol, Kabupaten Samosir, Sabtu lalu akhirnya ditemukan Senin pagi. 2 jenazah dievakuasi oleh tim Basarnas dibawa ke RSUD Handrianus Sinaga sebelum dikembalikan ke keluarga. Mobil ambulan ini jadi saksi kesedihan keluarga 2 korban yang tenggelam di Tano Ponggol, Kabupaten Samosir. Setelah dilakukan pencarian sejak Sabtu malam, kedua korban tenggelam ditemukan pada Senin pagi. Keduanya adalah 2 karyawan PT TPL Sigalingging Kabupaten Dairi yang diketahui bernama Jendri Pardede bersama rekannya Owen Siregar. Sebelumnya pencarian dilakukan oleh tim gabungan Basarnas dan tim SAR Danau Toba. Informasi dari tim saya yang berada di lapangan, kita temukan pukul 9.40 korban pertama atas nama Owen Siregar, dan korban kedua kita temukan pukul 9.50. Pencarian untuk kedua jasad itu boleh tahu ada berapa alat yang digunakan? Kita gunakan sonar yang berada di kapal dan aqua eye dan dibantu dengan tim selam. Mana dia semulanya tenggelam gitu, dan kebetulan langsung kita ketemukan. Dan jarak antara korban pertama dan kedua tidak jauh juga, berkisar 5-7 meteran gitu.
Pak, untuk tingkat kesulitannya itu seperti apa, Pak? Visibilitasnya di bawah itu keruh airnya dan berlumpur gitu. Itu tingkat kesulitannya. Arus meraba gitu. Arus air bagaimana tadi? Arus air tidak ada, cuman visibilitasnya minim. Jarak pandang itu hanya 1 meter. Kedua jenazah korban kemudian dibawa menggunakan ambulans menuju RSUD Handrianus Sinaga Samosir untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Yana Semara melaporkan dari Kabupaten Samosir.